sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Resmi, Malaysia gugur dan nguyen Vietnam U23 jadi tim Asia Tenggara pertama yang lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 menyusulkah? Alarm bahaya timnas Indonesia calon lawan jika lolos perempat final Piala Asia U23 ingin bombardir gawang Hernando Ari. Rival timnas Indonesia U23 yang katanya Raja ASEAN dapat kabar buruk gagal lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Nasib apes wasit Nasrullah Kabirov usai rugikan timnas Indonesia, kini negaranya berpotensi gugur di Piala Asia U23. Karmakah? Sudah naik level, pelatih Yordania pun akui merinding badan melihat kekuatan timnas Indonesia dan ingatkan pemainnya soal hal ini. Cemerlang antisipasinya karena pasti pertarungan sengit. Shin Tae-yong akui punya tim khusus untuk pelajari permainan Yordania. Saatnya fokus menang demi rakyat Indonesia. Timnas Indonesia U23 wajib waspada. Dua pemain timnas Yordania U23 ini bantu tim senior lolos final Piala Asia 2023. Menjadi hebat karena berguru ke Shin Tae-yong, Nova Arianto nekat lakukan hal luar biasa ini ke timnas Indonesia U16 sampai rela kayak gini. Penemuan luar biasa dan terbaru fisik timnas Indonesia U23 langsung bungkam keras bacotan sampah macam towel. Ini faktanya. Hati Shin Tae-yong langsung auto berbunga-bunga. Erick Thohir kode satu pemain naturalisasi yang bermain di Liga Champions Eropa. Siapakah sosoknya? Resmi, Malaysia gugur dan nguyen Vietnam U23 jadi tim Asia Tenggara pertama yang lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 menyusulkah? Rival timnas Indonesia U23 di Asia Tenggara, Vietnam, dipastikan lolos ke perempat final Piala Asia U-Strip 23 2024 setelah mengalahkan negara ASEAN lainnya, Malaysia, dengan skor 2-0. Vietnam memenangkan partai antar tim Asia Tenggara di Stadion Internasional Khalifa pada Sabtu, dalam kurung 20/4 malam ini waktu Indonesia Barat. Dalam laga itu, Malaysia dibuat tidak berkutik dengan Vietnam sukses mencetak gol melalui tendangan bebas kuat Van Kang pada menit ke-39. Disambung eksekusi penalti Vo Hoang Min Hoa pada menit ke-60. Berkat kemenangan ini, maka The Young Golden Start dipastikan melenggang ke babak perempat final Piala Asia U23 2024. Di sisi lain, dengan hasil ini, Malaysia dipastikan tersingkir karena belum meraih poin sama sekali dari dua pertandingan. Kelolosan Vietnam berpotensi diikuti oleh timnas Indonesia U23 pada Minggu dalam kurung 21/4 malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan 1-0 atas Australia membuka lebar-lebar kesempatan bagi skuad Garuda Muda untuk melenggang ke babak perempat final, terutama karena Qatar sukses mengalahkan Yordania 2-1 di partai lainnya.
silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. Alarm bahaya Timnas Indonesia calon lawan jika lolos perempat final Piala Asia U23 ingin bombardir gawang Hernando Ari. Andai berhasil lolos ke perempat final Piala Asia U23 dan bertemu Jepang, maka Timnas Indonesia wajib waspada lantaran skuad Samurai Biru ingin tampil agresif dan cetak banyak gol. Seperti diketahui, Timnas Indonesia yang kini bertengger di urutan 2 klasemen grup A Piala Asia U23 berpotensi besar lolos perempat final jika berhasil menahan imbang Yordania di laga terakhir. Jika berhasil lolos ke perempat final, maka Timnas Indonesia berpotensi besar bertemu Korea Selatan atau Jepang yang bisa jadi pemuncak grup B. Andai bertemu Jepang, skuad Timnas Indonesia harus berhati-hati lantaran tim Samurai Biru berhasrat mempertajam barisan lini depan mereka. Pelatih tim nasional Jepang U23, Go Oiwa terang-terangan meminta anak asuhnya tampil lebih klinis di lini depan dengan tidak menyia-nyiakan peluang. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. Rival Timnas Indonesia U23 yang katanya Raja ASEAN dapat kabar buruk gagal lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Rival Timnas Indonesia U23, Thailand, mendapatkan kabar buruk setelah memainkan laga kedua mereka di Piala Asia U23 2024 yang berpotensi menggagalkan kelolosan ke babak perempat final. Timnas Indonesia U23 mengawali turnamen dengan buruk setelah menderita kekalahan kontroversial 0-2 dari sang tuan rumah Qatar dalam pertandingan kedua kontra Australia, Kamis 18/4. Timnas Indonesia U23 sukses meraih kemenangan penting atas Australia dengan skor 1-0. Berpotensi besar lolos minimal bisa main imbang lawan Jordania. Thailand mengalami turnamen dengan cara berkebalikan sejauh ini. Setelah menang 2-0 atas tim kuat Irak di pertandingan pertama, Thailand dibantai dengan skor telak 0-5 oleh Arab Saudi pada pertandingan kedua. Lebih buruk lagi, Timnas Thailand U23 kehilangan kiper andalan mereka, Sophonwet Rakyat, setelah laga karena cedera ligamen ankle. Hal ini bisa berpengaruh kepada peluang kelolosan Gajah Perang Muda ke babak perempat final Piala Asia U23 2024. Pada laga terakhir, Thailand akan menghadapi Tajikistan pada Senin 20.24 malam waktu Indonesia Barat mendatang dan mereka wajib menang untuk memastikan kelolosan. Karena hasil imbang masih memungkinkan Irak untuk menyalip mereka di klasemen akhir grup C Piala Asia U23 2024.
think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Nasib apes wasit Nasrullo Kabirov usai rugikan timnas Indonesia, kini negaranya berpotensi gugur di Piala Asia U23. Karmakah? Usai rugikan timnas Indonesia dalam laga perdana Piala Asia U23 2024, negara asal wasit Nasrullo Kabirov ini berpotensi angkat kaki duluan dari turnamen. Seperti diketahui, nama Nasrullo Kabirov sempat jadi sorotan lantaran beberapa keputusannya saat memimpin laga timnas Indonesia versus Qatar beberapa waktu lalu penuh dengan kontroversi. Kini setelah namanya viral, kabar buruk menimpa Nasrullo Kabirov. Selain jadi bulan-bulanan netizen, negaranya yang ikut tampil di Piala Asia U23 2024 berpotensi angkat kaki lebih cepat. Sebagai informasi, Tajikistan yang jadi negara asal Nasrullo Kabirov saat ini sedang bertengger di dasar klasemen lantaran belum pernah menang dari 2 laga. Jika di pertandingan terakhir Tajikistan kembali kalah melawan Thailand, bisa dipastikan perjuangan mereka di Piala Asia U23 akan berakhir. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Sudah naik level, pelatih Yordania pun akui merinding badan melihat kekuatan timnas Indonesia dan ingatkan pemainnya soal hal ini. Bakal jalani laga hidup mati di Piala Asia U23. Pelatih Yordania akui timnas Indonesia lawan yang sulit dan ingatkan pemainnya untuk terus fokus. Pada laga terakhir penyisihan grup A Piala Asia U23 2024 Minggu dalam kurung 20/04/24 nanti timnas Indonesia bakal bertemu Yordania untuk menentukan langkah mereka ke fase knockout. Berbekal kemenangan dramatis kontra Australia beberapa waktu lalu, timnas Indonesia kini hanya butuh hasil imbang untuk bisa ke perempat final. Sementara itu Yordania harus menang dengan skor telak dari timnas Indonesia demi mengamankan tiket ke 8 besar Piala Asia U23. Sadar peluang untuk lolos timnya sangat kecil, pelatih Yordania Abu Zema mengaku bakal berusaha semaksimal mungkin. Abu Zema bahkan terang-terangan menyebut timnas Indonesia bukan lawan yang mudah dan berpotensi menyingkirkan mereka di ajang kali ini. Menghadapi timnas Indonesia yang dianggap sudah naik level, pelatih Yordania pun mengingatkan anak asuhnya untuk tetap fokus. Abu Zema juga ingin para penggawa Yordania bisa memperbaiki kekurangan dan kelemahan timnya yang dirasakan pada 2 laga terakhir. Timnas Indonesia sangat baik, fokusnya kita harus mengaca seperti mereka jika tidak ingin kalah, ujarnya.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change. Cemerlang antisipasinya karena pasti pertarungan sengit. Shin Tae-yong akui punya tim khusus untuk pelajari permainan Yordania. Pelatih timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, bicara tentang persiapan timnya jelang menghadapi Yordania. Kedua tim akan bertarung pada laga pamungkas babak penyisihan grup A Piala Asia U23 2024 Minggu. Bagi Indonesia tentu hasil imbang saja sudah cukup membawa mereka lolos ke babak perempat final. Sementara itu Yordania juga memiliki kans dan menargetkan kemenangan atas skuad Garuda Muda. Tentunya mereka akan bermain sebaik mungkin karena laga hidup dan mati harus menang. Laga akan berjalan sengit karena kedua tim akan habis-habisan pada pertandingan penentuan nasib ini. Shin Tae-yong menjelaskan waktu yang ada sudah mereka manfaatkan untuk persiapan, terutama untuk melakukan evaluasi pasca duel melawan Australia pada Kamis lalu. Dia berjanji akan menunjukkan permainan terbaik pasukannya di laga nanti. Bahkan dia memiliki tim khusus untuk menganalisa permainan Yordania untuk laga Minggu nanti. Tujuannya tentu untuk menemukan kekuatan lawan agar bisa mereka maksimalkan untuk meraih kemenangan. Saya telah memiliki tim untuk mengenal permainan mereka dalam kurung Jordania, ujarnya. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Saatnya fokus menang demi rakyat Indonesia. Timnas Indonesia U23 wajib waspada. Dua pemain timnas Yordania U23 ini bantu tim senior lolos final Piala Asia 2023. Pelatih timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong dijamin takkan hanya memburu hasil imbang. Demi meningkatkan kepercayaan diri di perempat final Piala Asia U23 2024, Timnas Indonesia U23 dijamin memburu kemenangan kontra Timnas Yordania U23. Hanya saja, takkan mudah bagi Timnas Indonesia U23 menumbangkan Yordania U23. Wakil Asia Barat ini hampir menang lawan Australia U23, sebelum akhirnya skor sama kuat 0-0. Yordania U23 juga hampir menahan Qatar U23 sebelum akhirnya kebobolan di penghujung laga sehingga kalah 1-2. Satu lagi, ada dua personil timnas Yordania U23 yang ikut serta saat timnas Yordania senior lolos final Piala Asia 2023. Dua pemain yang dimaksud adalah Ahmad Al-Juwaidi dan Mohanad Abu Taha. Ahmad Al-Juwaidi berstatus kiper ketiga di timnas Yordania senior. Sementara di skuad U23, ia berstatus kiper utama. Bagaimana dengan Mohanad Abu Taha?
Pemain yang biasa mentas sebagai fullback dan winger ini memang sama sekali tidak bermain saat timnas Yordania lolos final Piala Asia 2023. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. Menjadi hebat karena berguru ke Shin Tae-yong, Nova Arianto nekat lakukan hal luar biasa ini ke timnas Indonesia U16 sampai rela kayak gini. Pelatih timnas Indonesia U17, Nova Arianto memulai persiapan jelang tampil pada gelaran Piala AFF U16 2024 yang dipastikan bergulir tahun ini. Demi tampil maksimal di event tersebut, timnas Indonesia melakukan pemusatan latihan yang berlangsung di Kaliurang, daerah istimewa Yogyakarta. Tangan kanan Shin Tae-yong di timnas Indonesia senior itu menjelaskan bahwa pembentukan fisik sangat berguna agar penggawa Garuda bisa menjalani taktik secara maksimal. Fokus dalam pemusatan latihan kali ini kami akan membentuk dan menyamakan fisik dasar pemain agar mereka bisa lebih siap secara fisik, ujar Nova Arianto melalui unggahan di akun Instagram pribadi. Masalah fisik sendiri memang jadi persoalan klasik di timnas Indonesia, bahkan sejak awal kedatangan Shin Tae-yong. Dengan tegas, Shin Tae-yong menyebut para pemain timnas Indonesia hanya kuat bermain selama 20 menit. Sementara itu, Nova Arianto menambahkan jika pemusatan latihan kali ini dijalani oleh 36 pemain dari hasil seleksi tahap 1 dan 2 beberapa waktu lalu. Selain pembentukan fisik dasar, kata dia, pemusatan latihan juga difokuskan untuk mengubah mental pemain terutama untuk mampu melawan rasa lelah. Mental pemain harus diubah karena bermain untuk tim nasional adalah sebuah tanggung jawab besar, ujarnya. Nova mengatakan bermain di tim nasional merupakan cita-cita semua pemain bola sehingga pihaknya fokus menyiapkan generasi untuk bisa bermain di timnas di masa yang akan datang. Saatnya berjuang untuk sebuah kebanggaan, kata Nova. Chance to be ruthless. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at. Penemuan luar biasa dan terbaru fisik timnas Indonesia U23 langsung bungkam keras bacotan sampah macam towel. Ini faktanya. Saat tampil di Piala Asia U23 2024, tak ada pemain yang kelelahan dan keletihan.
Masa otot pemain sedang di kondisi terbaik. Itu mengapa nyaris tidak ada pemain yang mengalami kelelahan saat tampil di kejuaraan edisi ke-6 ini. Pemain juga belum memasuki fase kejenuhan berlatih dan bertanding. Gemblengan Shin Tae-yong yang selalu menekankan ketahanan fisik saat memulai pemusatan latihan dijaga pemain dengan baik. Rizky Ridho dan kawan-kawan tak lagi mudah bertekuk lutut. Ditilik lebih dalam, mayoritas pemain yang membela Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 mendapat menit main mumpuni di Liga 1 2023/2024. Mereka andalan di tim masing-masing. Komang Teguh Trisnanda, pencetak gol tunggal Indonesia U23 saat melawan Australia, misalnya sudah tampil 12 kali bersama Borneo FC, meski tidak selalu inti. Ini membuat ketahanan Komang terjaga. Naluri bertahan dan sundulan saat situasi bola mati tetap terjaga. Situasi ini membuat Komang dalam performa terbaiknya. Situasi ini pun akan memberi dampak positif bagi Timnas Indonesia U23 yang akan menjalani laga penentuan melawan Yordania. Gila dapat disimpulkan fisik kuat pemain Liga 1 ini berkat kerja keras Shin Tae-yong. Towel auto kepanasan. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Hati Shin Tae-yong langsung auto berbunga-bunga. Erick Thohir kode satu pemain naturalisasi yang bermain di Liga Champions Eropa. Siapakah sosoknya? Bikin penasaran. Ketua Umum PSSI Erick Thohir beri sinyal positif, namun tak memaksa proses naturalisasi penjaga gawang keturunan Emil Audero Mulyadi ke Timnas Indonesia. Sebelumnya, Erick Thohir yang juga mantan Presiden Inter Milan tersebut melakukan pertemuan dengan kiper Nerazzurri Emil Audero Mulyadi. Usai pertemuan tersebut, ramai rumor menyebut jika pemain kelahiran Mataram itu bakal segera dinaturalisasi dan memperkuat Timnas Indonesia. Pasalnya, beberapa pemain yang pernah berfoto dengan Erick Thohir hampir semuanya kini sudah berseragam merah putih. Khusus untuk Emil Audero, Ketum PSSI menyebut jika komunikasi dengan sang pemain masih berlanjut dan peluang memperkuat Timnas Indonesia tetap terbuka. Akan tetapi Erick Thohir tak mau memaksa dan semua keputusan tetap berada di tangan Emil Audero apakah dirinya siap dinaturalisasi atau tidak. Sama seperti Emil Audero, saya berbicara bahwa kita tetap terbuka, tapi kita tidak mau istilahnya memaksakan, kata Erick Thohir kepada pewarta. Karena seperti yang teman-teman tanyakan, Justin Hubner mendarat, langsung main. Nathan Chuaon datang, langsung main. Artinya tidak ada pemaksaan. Mereka langsung main dengan risiko cedera, tetapi mereka ingin membela merah putih. Itu yang kita harapkan, tambah Erick Thohir. Erick memperingatkan bahwa para pemain yang berada saat ini di skuad Indonesia bukan merupakan pemain bayaran. Dirinya meminta agar stigma tersebut dihapus karena skuad merah putih saat ini memang bermain untuk membela bendera merah putih. Silakan cek para pemain yang ada di Timnas Indonesia.
Jangan ada stigma pemain bayaran. Mereka semua mau bela merah putih, bisa disaksikan di administrasi PSSI tidak ada bayar-bayaran, semua transparan dan semua ingin membela merah putih, ujar Erik. Sementara itu, Emil Audero yang berpotensi perkuat timnas Indonesia kini tinggal selangkah lagi memastikan gelar Scudetto bersama Inter Milan.